Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sartika selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 0722 722 11173. Sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi untuk operasi cabang. Nah, sebenarnya apa itu akuntansi untuk operasi cabang? Jadi definisi untuk akuntansi untuk operasi cabang ini yaitu proses pencatatan, pengklasifikasikan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di unit usaha atau cabang dari suatu perusahaan induk. Tujuannya adalah untuk memantau kinerja keuangan cabang secara individual serta mengonsolidasikan laporan keuangan dengan kantor pusat. Ini selanjutnya ada akun-akun antar perusahaan. Akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat biasanya disebut dengan investasi di kantor cabang, sementara akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Selanjutnya di sini ada pendirian cabang. Nah, di sini ada sedikit ilustrasinya, yaitu ada PT Jaya yang berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Berikut pencatatan di buku masing-masing kantor. Yang pertama ada pencatatan di kantor pusat. Debitnya ada investasi di cabang Medan sebesar 55 juta, sementara di kredit ada kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta. Selanjutnya ada pencatatan di kantor cabangnya, ada kas di debit 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta, sementara kantor pusat di kredit sebesar 55 juta. Baik, selanjutnya ada pengakuan laba cabang. Laba tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal seperti biasa. Seluruh pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi seperti cara biasa. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode, kemudian ditutup ke akun kantor pusat. Dan berikut pencatatan di pembukuan masing-masing. Yang pertama ada pencatatan di kantor cabang, ada ikhtisar laba rugi di debit sebesar 63 juta dan kantor pusat di kredit sebesar 63 juta. Sementara di pencatatan kantor pusat ada investasi di cabang Medan di debit 63 juta dan laba cabang Medan di kredit sebesar 63 juta. Ini ada pengiriman persediaan ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual persediaan barang dagang dapat diminta untuk memperoleh seluruh persediaan dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan memperoleh sebagian persediaan dari pihak eksternal. Di sini ada ilustrasinya, yaitu cabang Medan PT Jaya membeli persediaan senilai 5 juta rupiah dari penjual grosir independen, dan cabang menerapkan metode persediaan perpetual, maka transaksi tersebut akan dicatat dengan jurnal berikut. Yang pertama, ada persediaan di debit 5 juta rupiah, kemudian kas atau utang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada pembagian beban. Jadi beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang biasanya dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun kantor pusat dapat memutuskan mengalokasikan beban ke suatu cabang. Pengalokasian beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama ada beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat. Yang kedua ada beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Dan terakhir ada alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Nah, di sini ada pembukuan di masing-masing kantor mengenai pembagian beban. Jadi
Yang pertama ada pencatatan di kantor pusat, investasi di cabang Medan sebesar 35 juta di debit, kemudian beban utilitas 14 juta, beban penyusutan 3 juta, dan beban overhead umum 18 juta di kredit. Sementara itu pencatatan kantor cabang yaitu beban utilitas 14 juta, beban penyusutan 3 juta, beban overhead umum 18 juta di debit, dan investasi di cabang Medan 35 juta di kredit. Jadi ini kebalikan dari kantor pusat tadi. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai akuntansi untuk operasi cabang dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.